Hai semua, hari ini saya mau bahas tentang teori idealisme dalam hubungan internasional. Saya kira ini menjadi salah satu core teori dalam hubungan internasional. Jadi apa sih sebenarnya? Mungkin kalau boleh secara sederhana begitu, idealisme itu seperti pemikiran yang sebenarnya mendahului atau menjadi seniornya gitu cikal bakal dari pemikiran liberalisme dalam hubungan internasional. Jadi idealisme ini mengasumsikan bahwa negara-negara itu aktor yang rasional dan sadar akan manfaat dari kerjasama yang saling menguntungkan. Makanya, idealisme ini menganjurkan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada norma. Salah satu tokoh penting dalam pemikiran idealisme ini adalah Woodrow Wilson. Dia meyakini idealisme bisa jadi dasar kebijakan luar negeri, seperti dalam 14 points ataupun dalam pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kapan sih idealisme ini memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan internasional? Misalnya, kalau kita lihat dalam studi kasusnya, gitu ya contohnya, seorang idealis itu percaya bahwa kalau kita ingin mengakhiri kemiskinan di dalam negeri, maka kita harus juga disertai dengan mengakhiri atau mengatasi kemiskinan di luar negeri. Jadi idealis berpendapat bahwa negara harus memperhatikan filosofi politik internalnya dan menjadikannya tujuan dalam hubungan internasional. Nah, contohnya adalah bagaimana Presiden Amerika Woodrow Wilson saat masa Perang Dunia Pertama begitu sering dianggap sebagai pendukung awal idealisme yang dengan konsepnya yaitu 14 points atau 14 points. Nah, idealisme Woodrow Wilson ini menjadi salah satu pionir dalam teori hubungan internasional, terutama setelah Perang Dunia. Ada kelompok yang disebut sebagai institutional builders atau pembangun institusi yang muncul dan berusaha menciptakan organisasi-organisasi yang dimotori oleh pemikiran idealisme. Organisasi itu apa? Contohnya seperti IMF, International Monetary Fund, atau Dana Moneter Internasional. Ataupun misalnya organisasi yang lain yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Dan dalam hal ini Amerika Serikat berperan besar dalam pembentukan dan pemeliharaan institusi-institusi ini. Walaupun kalau boleh dibilang tentu kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat beragam setelah Woodrow Wilson tergantung dari siapa yang menjabat sebagai presidennya. Nah, jadi kalau boleh dibilang secara sederhana idealisme ini adalah pandangan yang berpusat pada kebaikan internasional. Intinya, idealis percaya bahwa negara-negara lain tuh punya kok niat baik yang bisa dipercaya. Sementara itu, realisme sebagai teori yang berlawanan dalam hubungan internasional berpendapat bahwa niat baik itu pada akhirnya nanti akan mengalami dilema keamanan. Jadi apa namanya, meskipun realisme dan idealisme ini sering dianggap berlawanan dalam hubungan internasional, ada juga beberapa cendekiawan atau pemikir pemimpin negara yang mencoba memadukan kedua aliran pemikiran ini. Nah, misalnya contoh Hadley Bull pernah menulis hal menarik tentang idealisme. Dia menyebut beberapa penulis terkenal yakni Sir Alfred Zimmer, S. H. Bailey, Philip Noel Baker, David Metroni dari Inggris, James Shotwell, Parkin Timun di Amerika. Nah, menurut Bull atau Hadley Bull, ciri khas dari para scholars atau pemikir ini adalah keyakinan mereka terhadap kemajuan. Mereka meyakini bahwa sistem hubungan internasional telah menyebabkan Perang Dunia Pertama dapat diubah menjadi tatanan dunia yang lebih damai dan adil secara mendasar. Mereka percaya bahwa dalam pengaruh bangkitnya demokrasi, perkembangan pemikiran internasional seperti pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, karya-karya baik para pemimpin damai atau penyebaran pemikiran pencerahan melalui pengajaran mereka sendiri sebenarnya sedang mengalami perubahan ini.
Nah, dan tanggung jawab mereka sebagai scholars hubungan internasional adalah membantu pengembangan kemajuan ini untuk mengatasi ketidaktahuan, prasangka, kebencian, dan kepentingan jahat yang menghalangi perubahan tersebut. Lalu bagaimana sih kita bisa menggunakan idealisme ini dalam sebuah percakapan sehari-hari gitu ya? Misalnya kalau misalnya ada yang nanya, menurutmu apa sih pandanganmu tentang membantu negara-negara yang ekonominya lemah? Nah, kita bisa menggunakan pandangan idealisme dalam kalimat contohnya adalah saya memiliki pandangan idealisme yang kuat karena saya percaya bahwa negara kita seharusnya juga memprioritaskan membantu negara lain yang ekonominya lebih lemah. Atau kalau misalnya dalam konteks hak asasi manusia begitu, kita bisa membuat contoh kalimatnya adalah wah, karena saya adalah seorang idealis maka saya percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan perlakuan yang adil dan layak terlepas dari identitasnya. Nah, mungkin kira-kira itu sedikit contoh bagaimana kita bisa menggunakan idealisme, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik untuk diskusi dan belajar lebih lanjut mengenai idealisme dalam teori hubungan internasional. Sampai jumpa di video saya berikutnya.